Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sidang putusan gugatan pra-peradilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait penetapannya sebagai tersangka di perkara Harun Masiku akan digelar besok Kamis 13 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasto menegaskan dirinya siap menerima apapun keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait gugatan pra-peradilannya terhadap KPK. Pada 24 Desember 2024 lalu, KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap Hasto dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama dengan advokat PDIP Doni Tri Istiqomah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap mengenai penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku. Hasto pun langsung mengajukan permohonan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari 2025. Kuasa hukum dari Hasto, Todung Mulya Lubis, menyatakan pihaknya mengajukan pra-peradilan karena menilai penetapan Hasto sebagai tersangka di kasus Harun Masiku oleh KPK dilakukan secara sewenang-wenang. Pasalnya menurut Todung, dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka, KPK tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku, yakni soal adanya 2 alat bukti yang cukup. Kubu Hasto juga menyinggung langkah KPK yang terkesan sangat cepat menetapkan Hasto sebagai tersangka tidak lama setelah adanya pelantikan pimpinan KPK baru pada 20 Desember 2024. Dan Tribuners, sidang pra-peradilan Hasto telah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak Rabu 5 Februari 2025 lalu dan Hakim Tunggal Juyamto memutuskan sidang putusan pra-peradilan Hasto akan digelar pada besok Kamis 13 Februari 2025 sore. Hasto tidak akan hadir dalam sidang putusan pra-peradilan besok karena ada agenda pembekalan kepala daerah dari PDIP, namun Hasto optimis hakim dalam menjatuhkan putusan akan memperhatikan beberapa aspek termasuk kebatinan dan fakta yang terjadi di persidangan. Hasto menegaskan ia siap menerima apapun keputusan majelis hakim terkait pra-peradilannya. Berikut pernyataan Hasto jelang sidang putusan pra-peradilan besok. Apalagi kemarin setelah melihat bagaimana secara formil dan material memang banyak hal-hal yang menegaskan bahwa keadilan itu akan ditegakkan. Sehingga apapun keputusannya kami akan hormati, kami percayakan sepenuhnya kepada hakim yang kami percaya akan mencari keadilan itu. Sebagai warga PDI Perjuangan, tentu kami siap menerima segala konsekuensi, tetapi sikap politik saya adalah berjuang bagi tegaknya demokrasi, menjalankan konstitusi, dan juga memerangi berbagai hal yang tidak benar terkait dengan penyalahgunaan hukum. Dari fakta-fakta yang ditampilkan kan banyak kejadian-kejadian, sehingga ada ahli yang kemudian menyimpulkan bahwa saya ini ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu dan kemudian baru proses yang lain dilakukan. Banyak juga saksi intimidasi, tetapi sekali lagi semuanya kami serahkan kepada keputusan hakim. Apapun keputusannya kami akan taati sepenuhnya. Optimis menang ya Mas? Artinya melihat bukti-bukti yang tidak ada keterbaruan, kemudian juga saksi ahli kemarin juga menerangkan bahwa bukti-bukti tersebut memang tadi tidak sesuai prosedur. Apakah hal-hal tersebut menjadi optimis sendiri bagi Bapak Hasto? Ya, kami diajarkan untuk selalu optimis menghadapi tantangan-tantangan apapun. Apapun persoalan yang kita hadapi, itu kalau kita tempatkan pada prinsip-prinsip tadi, kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, dan mata hati kita yang berbicara, maka kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan. Terkait dengan aspek formil dan material, nanti biarkan tim hukum kami yang akan menanggapi, karena itu bukan ranah saya. Dan kemudian partai tetap menjalankan tugas-tugas kepartaiannya, termasuk hari ini menyiapkan para kepala daerah agar mereka dapat bekerja dengan baik
melayani rakyat, membawa perubahan-perubahan khususnya di dalam mengatasi kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan fondasi pendidikan dan kesehatan yang lebih baik bagi masa depan. Ya, Tribuners, kuasa hukum dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Roni Talapesi, meyakini pihaknya bakal menang gugatan pra-peradilan melawan KPK. Sementara itu, kuasa hukum Hasto lainnya, Patra Zain, menjabarkan hal-hal yang menguatkan permohonan pihaknya bakal dikabulkan oleh majelis hakim. Pertama, alasan dan dasar hukumnya terkait penetapan Hasto dilakukan terlebih dahulu, baru dikumpulkan alat buktinya. Kedua, dalam pemeriksaan pra-peradilan, menurut Patra, alat-alat bukti yang disampaikan oleh KPK adalah bukti-bukti yang digunakan untuk orang lain. Kemudian, Patra mengungkit bukti-bukti yang digunakan KPK juga berdasarkan sprindik orang lain. Bukti-bukti tersebut bahkan sudah diuji dalam persidangan tahun 2020. Kasus korupsi Harun Masiku yang melibatkan Hasto terungkap saat KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT yang digelar pada 8 Januari 2020 lalu oleh KPK terkait proses pergantian antar waktu anggota DPR terpilih periode 2019-2024. Namun Harun lolos dalam operasi senyap itu dan hingga kini Harun Masiku masih berstatus buron. Saat itu Harun mencalonkan diri sebagai anggota legislatif PDIP dari Dapil 1 Sumatera Selatan. Dalam proses pemilihan legislatif tahun 2019, ternyata Harun Masiku hanya mendapatkan suara sebanyak 5.878. Harun Masiku kalah telak dari Nazarudin Kemas, adik dari almarhum suami Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri Taufik Kemas, yang berhasil meraih 145.752 suara. Namun sebelum ditetapkan sebagai anggota legislatif terpilih, Nazarudin meninggal dunia. Posisi Nazarudin semestinya digantikan oleh Rizky yang menempati posisi kedua dengan perolehan suara 44.402 suara. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan ada upaya dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto untuk memenangkan Harun Masiku dengan sejumlah cara, mulai dari mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung hingga memerintahkan utusannya untuk menemui Rizky Aprilia di Singapura dan meminta Rizky untuk mundur. Kemudian Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan Harun Masiku oleh KPK. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Donitri Istiqomah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai PAW anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW, caranya dengan menyuap komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Donitri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Harun Masiku dengan mengarahkan para saksi agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Harun Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan, seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian pada 6 Juni 2024 atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku oleh KPK, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawainya agar tidak ditemukan oleh KPK. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya, Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sidang putusan gugatan pra-peradilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait penetapannya sebagai tersangka di perkara Harun Masiku akan digelar besok Kamis 13 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasto menegaskan dirinya siap menerima apapun keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait gugatan pra-peradilannya terhadap KPK. Pada 24 Desember 2024 lalu, KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap Hasto dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama dengan advokat PDIP Doni Tri Istiqomah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap mengenai penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku. Hasto pun langsung mengajukan permohonan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari 2025. Kuasa hukum dari Hasto, Todung Mulya Lubis, menyatakan pihaknya mengajukan pra-peradilan karena menilai penetapan Hasto sebagai tersangka di kasus Harun Masiku oleh KPK dilakukan secara sewenang-wenang. Pasalnya menurut Todung, dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka, KPK tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku, yakni soal adanya 2 alat bukti yang cukup. Kubu Hasto juga menyinggung langkah KPK yang terkesan sangat cepat menetapkan Hasto sebagai tersangka tidak lama setelah adanya pelantikan pimpinan KPK baru pada 20 Desember 2024. Dan Tribuners, sidang pra-peradilan Hasto telah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak Rabu 5 Februari 2025 lalu dan Hakim Tunggal Juyamto memutuskan sidang putusan pra-peradilan Hasto akan digelar pada besok Kamis 13 Februari 2025 sore. Hasto tidak akan hadir dalam sidang putusan pra-peradilan besok karena ada agenda pembekalan kepala daerah dari PDIP, namun Hasto optimis hakim dalam menjatuhkan putusan akan memperhatikan beberapa aspek termasuk kebatinan dan fakta yang terjadi di persidangan. Hasto menegaskan ia siap menerima apapun keputusan majelis hakim terkait pra-peradilannya. Berikut pernyataan Hasto jelang sidang putusan pra-peradilan besok. Apalagi kemarin setelah melihat bagaimana secara formil dan material memang banyak hal-hal yang menegaskan bahwa keadilan itu akan ditegakkan. Sehingga apapun keputusannya kami akan hormati, kami percayakan sepenuhnya kepada hakim yang kami percaya akan mencari keadilan itu. Sebagai warga PDI Perjuangan, tentu kami siap menerima segala konsekuensi, tetapi sikap politik saya adalah berjuang bagi tegaknya demokrasi, menjalankan konstitusi, dan juga memerangi berbagai hal yang tidak benar terkait dengan penyalahgunaan hukum. Dari fakta-fakta yang ditampilkan kan banyak kejadian-kejadian, sehingga ada ahli yang kemudian menyimpulkan bahwa saya ini ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu dan kemudian baru proses yang lain dilakukan. Banyak juga saksi intimidasi, tetapi sekali lagi semuanya kami serahkan kepada keputusan hakim. Apapun keputusannya kami akan taati sepenuhnya. Optimis menang ya Mas? Artinya melihat bukti-bukti yang tidak ada keterbaruan, kemudian juga saksi ahli kemarin juga menerangkan bahwa bukti-bukti tersebut memang tadi tidak sesuai prosedur. Apakah hal-hal tersebut menjadi optimis sendiri bagi Bapak Mas? Ya, kami diajarkan untuk selalu optimis menghadapi tantangan-tantangan apapun. Apapun persoalan yang kita hadapi, itu kalau kita tempatkan pada prinsip-prinsip tadi, kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, dan mata hati kita yang berbicara, maka kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan. Terkait dengan aspek formil dan material, nanti biarkan tim hukum kami yang akan menanggapi, karena itu bukan ranah saya. Dan kemudian partai tetap menjalankan tugas-tugas kepartaiannya, termasuk hari ini menyiapkan para kepala daerah agar mereka dapat bekerja dengan baik,
melayani rakyat, membawa perubahan-perubahan khususnya di dalam mengatasi kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan fondasi pendidikan dan kesehatan yang lebih baik bagi masa depan. Ya, Tribuners, kuasa hukum dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Roni Talapesi, meyakini pihaknya bakal menang gugatan pra-peradilan melawan KPK. Sementara itu, kuasa hukum Hasto lainnya, Patra Zain, menjabarkan hal-hal yang menguatkan permohonan pihaknya bakal dikabulkan oleh majelis hakim. Pertama, alasan dan dasar hukumnya terkait penetapan Hasto dilakukan terlebih dahulu, baru dikumpulkan alat buktinya. Kedua, dalam pemeriksaan pra-peradilan, menurut Patra, alat-alat bukti yang disampaikan oleh KPK adalah bukti-bukti yang digunakan untuk orang lain. Kemudian, Patra mengungkit bukti-bukti yang digunakan KPK juga berdasarkan sprindik orang lain. Bukti-bukti tersebut bahkan sudah diuji dalam persidangan tahun 2020. Kasus korupsi Harun Masiku yang melibatkan Hasto terungkap saat KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT yang digelar pada 8 Januari 2020 lalu oleh KPK terkait proses pergantian antar waktu anggota DPR terpilih periode 2019-2024. Namun Harun lolos dalam operasi senyap itu dan hingga kini Harun Masiku masih berstatus buron. Saat itu Harun mencalonkan diri sebagai anggota legislatif PDIP dari Dapil 1 Sumatera Selatan. Dalam proses pemilihan legislatif tahun 2019, ternyata Harun Masiku hanya mendapatkan suara sebanyak 5.878. Harun Masiku kalah telak dari Nazarudin Kemas, adik dari almarhum suami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Taufik Kemas, yang berhasil meraih 145.752 suara. Namun sebelum ditetapkan sebagai anggota legislatif terpilih, Nazarudin meninggal dunia. Posisi Nazarudin semestinya digantikan oleh Rizky yang menempati posisi kedua dengan perolehan suara 44.402 suara. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan ada upaya dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto untuk memenangkan Harun Masiku dengan sejumlah cara, mulai dari mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung hingga memerintahkan utusannya untuk menemui Rizky Aprilia di Singapura dan meminta Rizky untuk mundur. Kemudian Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan Harun Masiku oleh KPK. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai PAW anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW, caranya dengan menyuap komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Harun Masiku dengan mengarahkan para saksi agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Harun Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan, seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya, untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian pada 6 Juni 2024 atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku oleh KPK, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawainya agar tidak ditemukan oleh KPK. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya, Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sidang putusan gugatan pra-peradilan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, melawan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait penetapannya sebagai tersangka di perkara Harun Masiku akan digelar besok, Kamis 13 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasto menegaskan dirinya siap menerima apapun keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait gugatan pra-peradilannya terhadap KPK. Pada 24 Desember 2024 lalu, KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap Hasto dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama dengan advokat PDIP Doni Tri Istiqomah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap mengenai penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku. Hasto pun langsung mengajukan permohonan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari 2025. Kuasa hukum dari Hasto, Todung Mulya Lubis, menyatakan pihaknya mengajukan pra-peradilan karena menilai penetapan Hasto sebagai tersangka di kasus Harun Masiku oleh KPK dilakukan secara sewenang-wenang. Pasalnya menurut Todung, dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka, KPK tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku, yakni soal adanya 2 alat bukti yang cukup. Kubu Hasto juga menyinggung langkah KPK yang terkesan sangat cepat menetapkan Hasto sebagai tersangka tidak lama setelah adanya pelantikan pimpinan KPK baru pada 20 Desember 2024. Dan Tribuners, sidang pra-peradilan Hasto telah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak Rabu 5 Februari 2025 lalu dan Hakim Tunggal Juyamto memutuskan sidang putusan pra-peradilan Hasto akan digelar pada besok Kamis 13 Februari 2025 sore. Hasto tidak akan hadir dalam sidang putusan pra-peradilan besok karena ada agenda pembekalan kepala daerah dari PDIP, namun Hasto optimis hakim dalam menjatuhkan putusan akan memperhatikan beberapa aspek termasuk kebatinan dan fakta yang terjadi di persidangan. Hasto menegaskan ia siap menerima apapun keputusan majelis hakim terkait pra-peradilannya. Berikut pernyataan Hasto jelang sidang putusan pra-peradilan besok. Apalagi kemarin setelah melihat bagaimana secara formil dan material memang banyak hal-hal yang menegaskan bahwa keadilan itu akan ditegakkan. Sehingga apapun keputusannya kami akan hormati, kami percayakan sepenuhnya kepada hakim yang kami percaya akan mencari keadilan itu. Sebagai warga PDI Perjuangan, tentu kami siap menerima segala konsekuensi, tetapi sikap politik saya adalah berjuang bagi tegaknya demokrasi, menjalankan konstitusi, dan juga memerangi berbagai hal yang tidak benar terkait dengan penyalahgunaan hukum. Dari fakta-fakta yang ditampilkan kan banyak kejadian-kejadian, sehingga ada ahli yang kemudian menyimpulkan bahwa saya ini ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu dan kemudian baru proses yang lain dilakukan. Banyak juga saksi intimidasi, tetapi sekali lagi semuanya kami serahkan kepada keputusan hakim. Apapun keputusannya kami akan taati sepenuhnya. Optimis menang ya Mas? Artinya melihat bukti-bukti yang tidak ada keterbaruan, kemudian juga saksi ahli kemarin juga menerangkan bahwa bukti-bukti tersebut memang tadi tidak sesuai prosedur. Apakah hal-hal tersebut menjadi optimis sendiri bagi Bapak Mas Hasto? Ya, kami diajarkan untuk selalu optimis menghadapi tantangan-tantangan apapun. Apapun persoalan yang kita hadapi, itu kalau kita tempatkan pada prinsip-prinsip tadi, kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, dan mata hati kita yang berbicara, maka kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan. Terkait dengan aspek formil dan material, nanti biarkan tim hukum kami yang akan menanggapi, karena itu bukan ranah saya. Dan kemudian partai tetap menjalankan tugas-tugas kepartaiannya, termasuk hari ini menyiapkan para kepala daerah agar mereka dapat bekerja dengan baik
melayani rakyat, membawa perubahan-perubahan khususnya di dalam mengatasi kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan fondasi pendidikan dan kesehatan yang lebih baik bagi masa depan. Ya, Tribuners, kuasa hukum dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Roni Talapesi, meyakini pihaknya bakal menang gugatan pra-peradilan melawan KPK. Sementara itu, kuasa hukum Hasto lainnya, Patra Zain, menjabarkan hal-hal yang menguatkan permohonan pihaknya bakal dikabulkan oleh majelis hakim. Pertama, alasan dan dasar hukumnya terkait penetapan Hasto dilakukan terlebih dahulu, baru dikumpulkan alat buktinya. Kedua, dalam pemeriksaan pra-peradilan, menurut Patra, alat-alat bukti yang disampaikan oleh KPK adalah bukti-bukti yang digunakan untuk orang lain. Kemudian, Patra mengungkit bukti-bukti yang digunakan KPK juga berdasarkan sprindik orang lain. Bukti-bukti tersebut bahkan sudah diuji dalam persidangan tahun 2020. Kasus korupsi Harun Masiku yang melibatkan Hasto terungkap saat KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT yang digelar pada 8 Januari 2020 lalu oleh KPK terkait proses pergantian antar waktu anggota DPR terpilih periode 2019-2024. Namun Harun lolos dalam operasi senyap itu dan hingga kini Harun Masiku masih berstatus buron. Saat itu Harun mencalonkan diri sebagai anggota legislatif PDIP dari Dapil 1 Sumatera Selatan. Dalam proses pemilihan legislatif tahun 2019, ternyata Harun Masiku hanya mendapatkan suara sebanyak 5.878. Harun Masiku kalah telak dari Nazarudin Kemas, adik dari almarhum suami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Taufik Kemas, yang berhasil meraih 145.752 suara. Namun sebelum ditetapkan sebagai anggota legislatif terpilih, Nazarudin meninggal dunia. Posisi Nazarudin semestinya digantikan oleh Rizky yang menempati posisi kedua dengan perolehan suara 44.402 suara. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan ada upaya dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto untuk memenangkan Harun Masiku dengan sejumlah cara, mulai dari mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung hingga memerintahkan utusannya untuk menemui Rizky Aprilia di Singapura dan meminta Rizky untuk mundur. Kemudian Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan Harun Masiku oleh KPK. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai PAW anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW, caranya dengan menyuap komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Harun Masiku dengan mengarahkan para saksi agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Harun Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan, seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya, untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian pada 6 Juni 2024 atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku oleh KPK, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawainya agar tidak ditemukan oleh KPK. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya, Apviatio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sidang putusan gugatan pra-peradilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait penetapannya sebagai tersangka di perkara Harun Masiku akan digelar besok Kamis 13 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasto menegaskan dirinya siap menerima apapun keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait gugatan pra-peradilannya terhadap KPK. Pada 24 Desember 2024 lalu, KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap Hasto dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama dengan advokat PDIP Doni Tri Istiqomah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap mengenai penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku. Hasto pun langsung mengajukan permohonan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari 2025. Kuasa hukum dari Hasto, Todung Mulya Lubis, menyatakan pihaknya mengajukan pra-peradilan karena menilai penetapan Hasto sebagai tersangka di kasus Harun Masiku oleh KPK dilakukan secara sewenang-wenang. Pasalnya menurut Todung, dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka, KPK tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku, yakni soal adanya 2 alat bukti yang cukup. Kubu Hasto juga menyinggung langkah KPK yang terkesan sangat cepat menetapkan Hasto sebagai tersangka tidak lama setelah adanya pelantikan pimpinan KPK baru pada 20 Desember 2024. Dan Tribuners, sidang pra-peradilan Hasto telah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak Rabu 5 Februari 2025 lalu dan Hakim Tunggal Juyamto memutuskan sidang putusan pra-peradilan Hasto akan digelar pada besok Kamis 13 Februari 2025 sore. Hasto tidak akan hadir dalam sidang putusan pra-peradilan besok karena ada agenda pembekalan kepala daerah dari PDIP, namun Hasto optimis hakim dalam menjatuhkan putusan akan memperhatikan beberapa aspek termasuk kebatinan dan fakta yang terjadi di persidangan. Hasto menegaskan ia siap menerima apapun keputusan majelis hakim terkait pra-peradilannya. Berikut pernyataan Hasto jelang sidang putusan pra-peradilan besok. Apalagi kemarin setelah melihat bagaimana secara formil dan material memang banyak hal-hal yang menegaskan bahwa keadilan itu akan ditegakkan. Sehingga apapun keputusannya kami akan hormati, kami percayakan sepenuhnya kepada hakim yang kami percaya akan mencari keadilan itu. Sebagai warga PDI Perjuangan, tentu kami siap menerima segala konsekuensi, tetapi sikap politik saya adalah berjuang bagi tegaknya demokrasi, menjalankan konstitusi, dan juga memerangi berbagai hal yang tidak benar terkait dengan penyalahgunaan hukum. Dari fakta-fakta yang ditampilkan kan banyak kejadian-kejadian, sehingga ada ahli yang kemudian menyimpulkan bahwa saya ini ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu dan kemudian baru proses yang lain dilakukan. Banyak juga saksi intimidasi, tetapi sekali lagi semuanya kami serahkan kepada keputusan hakim. Apapun keputusannya kami akan taati sepenuhnya. Optimis menang ya Mas? Artinya melihat bukti-bukti yang tidak ada keterbaruan, kemudian juga saksi ahli kemarin juga menerangkan bahwa bukti-bukti tersebut memang tadi tidak sesuai prosedur. Apakah hal-hal tersebut menjadi optimis sendiri bagi Mas Hasto? Ya, kami diajarkan untuk selalu optimis menghadapi tantangan-tantangan apapun. Apapun persoalan yang kita hadapi, itu kalau kita tempatkan pada prinsip-prinsip tadi, kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, dan mata hati kita yang berbicara, maka kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan. Terkait dengan aspek formil dan material, nanti biarkan tim hukum kami yang akan menanggapi, karena itu bukan ranah saya. Dan kemudian partai tetap menjalankan tugas-tugas kepartaiannya, termasuk hari ini menyiapkan para kepala daerah agar mereka dapat bekerja dengan baik,
melayani rakyat, membawa perubahan-perubahan khususnya di dalam mengatasi kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan fondasi pendidikan dan kesehatan yang lebih baik bagi masa depan. Ya, Tribuners, kuasa hukum dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Roni Talapesi, meyakini pihaknya bakal menang gugatan pra-peradilan melawan KPK. Sementara itu, kuasa hukum Hasto lainnya, Patra Zain, menjabarkan hal-hal yang menguatkan permohonan pihaknya bakal dikabulkan oleh majelis hakim. Pertama, alasan dan dasar hukumnya terkait penetapan Hasto dilakukan terlebih dahulu, baru dikumpulkan alat buktinya. Kedua, dalam pemeriksaan pra-peradilan, menurut Patra, alat-alat bukti yang disampaikan oleh KPK adalah bukti-bukti yang digunakan untuk orang lain. Kemudian, Patra mengungkit bukti-bukti yang digunakan KPK juga berdasarkan sprindik orang lain. Bukti-bukti tersebut bahkan sudah diuji dalam persidangan tahun 2020. Kasus korupsi Harun Masiku yang melibatkan Hasto terungkap saat KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT yang digelar pada 8 Januari 2020 lalu oleh KPK terkait proses pergantian antar waktu anggota DPR terpilih periode 2019-2024. Namun Harun lolos dalam operasi senyap itu dan hingga kini Harun Masiku masih berstatus buron. Saat itu Harun mencalonkan diri sebagai anggota legislatif PDIP dari Dapil 1 Sumatera Selatan. Dalam proses pemilihan legislatif tahun 2019, ternyata Harun Masiku hanya mendapatkan suara sebanyak 5.878. Harun Masiku kalah telak dari Nazarudin Kemas, adik dari almarhum suami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Taufik Kemas, yang berhasil meraih 145.752 suara. Namun sebelum ditetapkan sebagai anggota legislatif terpilih, Nazarudin meninggal dunia. Posisi Nazarudin semestinya digantikan oleh Rizky yang menempati posisi kedua dengan perolehan suara 44.402 suara. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan ada upaya dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto untuk memenangkan Harun Masiku dengan sejumlah cara, mulai dari mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung hingga memerintahkan utusannya untuk menemui Rizky Aprilia di Singapura dan meminta Rizky untuk mundur. Kemudian Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan Harun Masiku oleh KPK. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai PAW anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW, caranya dengan menyuap komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Harun Masiku dengan mengarahkan para saksi agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Harun Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan, seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya, untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian pada 6 Juni 2024 atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku oleh KPK, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawainya agar tidak ditemukan oleh KPK. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya, Apviatio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sidang putusan gugatan pra-peradilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait penetapannya sebagai tersangka di perkara Harun Masiku akan digelar besok Kamis 13 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasto menegaskan dirinya siap menerima apapun keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait gugatan pra-peradilannya terhadap KPK. Pada 24 Desember 2024 lalu, KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap Hasto dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama dengan advokat PDIP Doni Tri Istiqomah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap mengenai penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku. Hasto pun langsung mengajukan permohonan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari 2025. Kuasa hukum dari Hasto, Todung Mulya Lubis, menyatakan pihaknya mengajukan pra-peradilan karena menilai penetapan Hasto sebagai tersangka di kasus Harun Masiku oleh KPK dilakukan secara sewenang-wenang. Pasalnya menurut Todung, dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka, KPK tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku, yakni soal adanya 2 alat bukti yang cukup. Kubu Hasto juga menyinggung langkah KPK yang terkesan sangat cepat menetapkan Hasto sebagai tersangka tidak lama setelah adanya pelantikan pimpinan KPK baru pada 20 Desember 2024. Dan Tribuners, sidang pra-peradilan Hasto telah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak Rabu 5 Februari 2025 lalu dan Hakim Tunggal Juyamto memutuskan sidang putusan pra-peradilan Hasto akan digelar pada besok Kamis 13 Februari 2025 sore. Hasto tidak akan hadir dalam sidang putusan pra-peradilan besok karena ada agenda pembekalan kepala daerah dari PDIP, namun Hasto optimis hakim dalam menjatuhkan putusan akan memperhatikan beberapa aspek termasuk kebatinan dan fakta yang terjadi di persidangan. Hasto menegaskan ia siap menerima apapun keputusan majelis hakim terkait pra-peradilannya. Berikut pernyataan Hasto jelang sidang putusan pra-peradilan besok. Apalagi kemarin setelah melihat bagaimana secara formil dan material memang banyak hal-hal yang menegaskan bahwa keadilan itu akan ditegakkan. Sehingga apapun keputusannya kami akan hormati, kami percayakan sepenuhnya kepada hakim yang kami percaya akan mencari keadilan itu. Sebagai warga PDI Perjuangan, tentu kami siap menerima segala konsekuensi, tetapi sikap politik saya adalah berjuang bagi tegaknya demokrasi, menjalankan konstitusi, dan juga memerangi berbagai hal yang tidak benar terkait dengan penyalahgunaan hukum. Dari fakta-fakta yang ditampilkan kan banyak kejadian-kejadian, sehingga ada ahli yang kemudian menyimpulkan bahwa saya ini ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu dan kemudian baru proses yang lain dilakukan. Banyak juga saksi intimidasi, tetapi sekali lagi semuanya kami serahkan kepada keputusan hakim. Apapun keputusannya kami akan taati sepenuhnya. Optimis menang ya Mas? Artinya melihat bukti-bukti yang tidak ada keterbaruan, kemudian juga saksi ahli kemarin juga menerangkan bahwa bukti-bukti tersebut memang tadi tidak sesuai prosedur. Apakah hal-hal tersebut menjadi optimis sendiri bagi Bapak Hasto? Ya, kami diajarkan untuk selalu optimis menghadapi tantangan-tantangan apapun. Apapun persoalan yang kita hadapi, itu kalau kita tempatkan pada prinsip-prinsip tadi, kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, dan mata hati kita yang berbicara, maka kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan. Terkait dengan aspek formil dan material, nanti biarkan tim hukum kami yang akan menanggapi, karena itu bukan ranah saya. Dan kemudian partai tetap menjalankan tugas-tugas kepartaiannya, termasuk hari ini menyiapkan para kepala daerah agar mereka dapat bekerja dengan baik
melayani rakyat, membawa perubahan-perubahan khususnya di dalam mengatasi kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan fondasi pendidikan dan kesehatan yang lebih baik bagi masa depan. Ya, Tribuners, kuasa hukum dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Roni Talapesi, meyakini pihaknya bakal menang gugatan pra-peradilan melawan KPK. Sementara itu, kuasa hukum Hasto lainnya, Patra Zain, menjabarkan hal-hal yang menguatkan permohonan pihaknya bakal dikabulkan oleh majelis hakim. Pertama, alasan dan dasar hukumnya terkait penetapan Hasto dilakukan terlebih dahulu, baru dikumpulkan alat buktinya. Kedua, dalam pemeriksaan pra-peradilan, menurut Patra, alat-alat bukti yang disampaikan oleh KPK adalah bukti-bukti yang digunakan untuk orang lain. Kemudian, Patra mengungkit bukti-bukti yang digunakan KPK juga berdasarkan sprindik orang lain. Bukti-bukti tersebut bahkan sudah diuji dalam persidangan tahun 2020. Kasus korupsi Harun Masiku yang melibatkan Hasto terungkap saat KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT yang digelar pada 8 Januari 2020 lalu oleh KPK terkait proses pergantian antar waktu anggota DPR terpilih periode 2019-2024. Namun Harun lolos dalam operasi senyap itu dan hingga kini Harun Masiku masih berstatus buron. Saat itu Harun mencalonkan diri sebagai anggota legislatif PDIP dari Dapil 1 Sumatera Selatan. Dalam proses pemilihan legislatif tahun 2019, ternyata Harun Masiku hanya mendapatkan suara sebanyak 5.878. Harun Masiku kalah telak dari Nazarudin Kemas, adik dari almarhum suami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Taufik Kemas, yang berhasil meraih 145.752 suara. Namun sebelum ditetapkan sebagai anggota legislatif terpilih, Nazarudin meninggal dunia. Posisi Nazarudin semestinya digantikan oleh Rizky yang menempati posisi kedua dengan perolehan suara 44.402 suara. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan ada upaya dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto untuk memenangkan Harun Masiku dengan sejumlah cara, mulai dari mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung hingga memerintahkan utusannya untuk menemui Rizky Aprilia di Singapura dan meminta Rizky untuk mundur. Kemudian Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan Harun Masiku oleh KPK. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Donitri Istiqomah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai PAW anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW, caranya dengan menyuap komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Donitri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Harun Masiku dengan mengarahkan para saksi agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Harun Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan, seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya, untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian pada 6 Juni 2024 atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku oleh KPK, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawainya agar tidak ditemukan oleh KPK. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya, Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sidang putusan gugatan pra-peradilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait penetapannya sebagai tersangka di perkara Harun Masiku akan digelar besok Kamis 13 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasto menegaskan dirinya siap menerima apapun keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait gugatan pra-peradilannya terhadap KPK. Pada 24 Desember 2024 lalu, KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap Hasto dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama dengan advokat PDIP Doni Tri Istiqomah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap mengenai penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku. Hasto pun langsung mengajukan permohonan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari 2025. Kuasa hukum dari Hasto, Todung Mulya Lubis, menyatakan pihaknya mengajukan pra-peradilan karena menilai penetapan Hasto sebagai tersangka di kasus Harun Masiku oleh KPK dilakukan secara sewenang-wenang. Pasalnya menurut Todung, dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka, KPK tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku, yakni soal adanya 2 alat bukti yang cukup. Kubu Hasto juga menyinggung langkah KPK yang terkesan sangat cepat menetapkan Hasto sebagai tersangka tidak lama setelah adanya pelantikan pimpinan KPK baru pada 20 Desember 2024. Dan Tribuners, sidang pra-peradilan Hasto telah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak Rabu 5 Februari 2025 lalu dan Hakim Tunggal Juyamto memutuskan sidang putusan pra-peradilan Hasto akan digelar pada besok Kamis 13 Februari 2025 sore. Hasto tidak akan hadir dalam sidang putusan pra-peradilan besok karena ada agenda pembekalan kepala daerah dari PDIP, namun Hasto optimis hakim dalam menjatuhkan putusan akan memperhatikan beberapa aspek termasuk kebatinan dan fakta yang terjadi di persidangan. Hasto menegaskan ia siap menerima apapun keputusan majelis hakim terkait pra-peradilannya. Berikut pernyataan Hasto jelang sidang putusan pra-peradilan besok. Apalagi kemarin setelah melihat bagaimana secara formil dan material memang banyak hal-hal yang menegaskan bahwa keadilan itu akan ditegakkan. Sehingga apapun keputusannya kami akan hormati, kami percayakan sepenuhnya kepada hakim yang kami percaya akan mencari keadilan itu. Sebagai warga PDI Perjuangan, tentu kami siap menerima segala konsekuensi, tetapi sikap politik saya adalah berjuang bagi tegaknya demokrasi, menjalankan konstitusi, dan juga memerangi berbagai hal yang tidak benar terkait dengan penyalahgunaan hukum. Dari fakta-fakta yang ditampilkan kan banyak kejadian-kejadian, sehingga ada ahli yang kemudian menyimpulkan bahwa saya ini ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu dan kemudian baru proses yang lain dilakukan. Banyak juga saksi intimidasi, tetapi sekali lagi semuanya kami serahkan kepada keputusan hakim. Apapun keputusannya kami akan taati sepenuhnya. Optimis menang ya Mas? Artinya melihat bukti-bukti yang tidak ada keterbaruan, kemudian juga saksi ahli kemarin juga menerangkan bahwa bukti-bukti tersebut memang tadi tidak sesuai prosedur. Apakah hal-hal tersebut menjadi optimis sendiri bagi Bapak Hasto? Ya, kami diajarkan untuk selalu optimis menghadapi tantangan-tantangan apapun. Apapun persoalan yang kita hadapi, itu kalau kita tempatkan pada prinsip-prinsip tadi, kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, dan mata hati kita yang berbicara, maka kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan. Terkait dengan aspek formil dan material, nanti biarkan tim hukum kami yang akan menanggapi, karena itu bukan ranah saya. Dan kemudian partai tetap menjalankan tugas-tugas kepartaiannya, termasuk hari ini menyiapkan para kepala daerah agar mereka dapat bekerja dengan baik
melayani rakyat, membawa perubahan-perubahan khususnya di dalam mengatasi kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan fondasi pendidikan dan kesehatan yang lebih baik bagi masa depan. Ya, Tribuners, kuasa hukum dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Roni Talapesi, meyakini pihaknya bakal menang gugatan pra-peradilan melawan KPK. Sementara itu, kuasa hukum Hasto lainnya, Patra Zain, menjabarkan hal-hal yang menguatkan permohonan pihaknya bakal dikabulkan oleh majelis hakim. Pertama, alasan dan dasar hukumnya terkait penetapan Hasto dilakukan terlebih dahulu, baru dikumpulkan alat buktinya. Kedua, dalam pemeriksaan pra-peradilan, menurut Patra, alat-alat bukti yang disampaikan oleh KPK adalah bukti-bukti yang digunakan untuk orang lain. Kemudian, Patra mengungkit bukti-bukti yang digunakan KPK juga berdasarkan sprindik orang lain. Bukti-bukti tersebut bahkan sudah diuji dalam persidangan tahun 2020. Kasus korupsi Harun Masiku yang melibatkan Hasto terungkap saat KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT yang digelar pada 8 Januari 2020 lalu oleh KPK terkait proses pergantian antar waktu anggota DPR terpilih periode 2019-2024. Namun Harun lolos dalam operasi senyap itu dan hingga kini Harun Masiku masih berstatus buron. Saat itu Harun mencalonkan diri sebagai anggota legislatif PDIP dari Dapil 1 Sumatera Selatan. Dalam proses pemilihan legislatif tahun 2019, ternyata Harun Masiku hanya mendapatkan suara sebanyak 5.878. Harun Masiku kalah telak dari Nazarudin Kemas, adik dari almarhum suami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Taufik Kemas, yang berhasil meraih 145.752 suara. Namun sebelum ditetapkan sebagai anggota legislatif terpilih, Nazarudin meninggal dunia. Posisi Nazarudin semestinya digantikan oleh Rizky yang menempati posisi kedua dengan perolehan suara 44.402 suara. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan ada upaya dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto untuk memenangkan Harun Masiku dengan sejumlah cara, mulai dari mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung hingga memerintahkan utusannya untuk menemui Rizky Aprilia di Singapura dan meminta Rizky untuk mundur. Kemudian Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan Harun Masiku oleh KPK. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai PAW anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW, caranya dengan menyuap komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Harun Masiku dengan mengarahkan para saksi agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Harun Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan, seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya, untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian pada 6 Juni 2024 atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku oleh KPK, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawainya agar tidak ditemukan oleh KPK. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya, Apviatio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sidang putusan gugatan pra-peradilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait penetapannya sebagai tersangka di perkara Harun Masiku akan digelar besok Kamis 13 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasto menegaskan dirinya siap menerima apapun keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait gugatan pra-peradilannya terhadap KPK. Pada 24 Desember 2024 lalu, KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap Hasto dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama dengan advokat PDIP Doni Tri Istiqomah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap mengenai penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku. Hasto pun langsung mengajukan permohonan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari 2025. Kuasa hukum dari Hasto, Todung Mulya Lubis, menyatakan pihaknya mengajukan pra-peradilan karena menilai penetapan Hasto sebagai tersangka di kasus Harun Masiku oleh KPK dilakukan secara sewenang-wenang. Pasalnya menurut Todung, dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka, KPK tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku, yakni soal adanya 2 alat bukti yang cukup. Kubu Hasto juga menyinggung langkah KPK yang terkesan sangat cepat menetapkan Hasto sebagai tersangka tidak lama setelah adanya pelantikan pimpinan KPK baru pada 20 Desember 2024. Dan Tribuners, sidang pra-peradilan Hasto telah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak Rabu 5 Februari 2025 lalu dan Hakim Tunggal Juyamto memutuskan sidang putusan pra-peradilan Hasto akan digelar pada besok Kamis 13 Februari 2025 sore. Hasto tidak akan hadir dalam sidang putusan pra-peradilan besok karena ada agenda pembekalan kepala daerah dari PDIP, namun Hasto optimis hakim dalam menjatuhkan putusan akan memperhatikan beberapa aspek termasuk kebatinan dan fakta yang terjadi di persidangan. Hasto menegaskan ia siap menerima apapun keputusan majelis hakim terkait pra-peradilannya. Berikut pernyataan Hasto jelang sidang putusan pra-peradilan besok. Apalagi kemarin setelah melihat bagaimana secara formil dan material memang banyak hal-hal yang menegaskan bahwa keadilan itu akan ditegakkan. Sehingga apapun keputusannya kami akan hormati, kami percayakan sepenuhnya kepada hakim yang kami percaya akan mencari keadilan itu. Sebagai warga PDI Perjuangan, tentu kami siap menerima segala konsekuensi, tetapi sikap politik saya adalah berjuang bagi tegaknya demokrasi, menjalankan konstitusi, dan juga memerangi berbagai hal yang tidak benar terkait dengan penyalahgunaan hukum. Dari fakta-fakta yang ditampilkan kan banyak kejadian-kejadian, sehingga ada ahli yang kemudian menyimpulkan bahwa saya ini ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu dan kemudian baru proses yang lain dilakukan. Banyak juga saksi intimidasi, tetapi sekali lagi semuanya kami serahkan kepada keputusan hakim. Apapun keputusannya kami akan taati sepenuhnya. Optimis menang ya Mas? Artinya melihat bukti-bukti yang tidak ada keterbaruan, kemudian juga saksi ahli kemarin juga menerangkan bahwa bukti-bukti tersebut memang tadi tidak sesuai prosedur. Apakah hal-hal tersebut menjadi optimis sendiri bagi Bapak Mas? Ya, kami diajarkan untuk selalu optimis menghadapi tantangan-tantangan apapun. Apapun persoalan yang kita hadapi, itu kalau kita tempatkan pada prinsip-prinsip tadi, kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, dan mata hati kita yang berbicara, maka kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan. Terkait dengan aspek formil dan material, nanti biarkan tim hukum kami yang akan menanggapi, karena itu bukan ranah saya. Dan kemudian partai tetap menjalankan tugas-tugas kepartaiannya, termasuk hari ini menyiapkan para kepala daerah agar mereka dapat bekerja dengan baik,
melayani rakyat, membawa perubahan-perubahan khususnya di dalam mengatasi kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan fondasi pendidikan dan kesehatan yang lebih baik bagi masa depan. Ya, Tribuners, kuasa hukum dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Roni Talapesi, meyakini pihaknya bakal menang gugatan pra-peradilan melawan KPK. Sementara itu, kuasa hukum Hasto lainnya, Patra Zain, menjabarkan hal-hal yang menguatkan permohonan pihaknya bakal dikabulkan oleh majelis hakim. Pertama, alasan dan dasar hukumnya terkait penetapan Hasto dilakukan terlebih dahulu, baru dikumpulkan alat buktinya. Kedua, dalam pemeriksaan pra-peradilan, menurut Patra, alat-alat bukti yang disampaikan oleh KPK adalah bukti-bukti yang digunakan untuk orang lain. Kemudian, Patra mengungkit bukti-bukti yang digunakan KPK juga berdasarkan sprindik orang lain. Bukti-bukti tersebut bahkan sudah diuji dalam persidangan tahun 2020. Kasus korupsi Harun Masiku yang melibatkan Hasto terungkap saat KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT yang digelar pada 8 Januari 2020 lalu oleh KPK terkait proses pergantian antar waktu anggota DPR terpilih periode 2019-2024. Namun Harun lolos dalam operasi senyap itu dan hingga kini Harun Masiku masih berstatus buron. Saat itu Harun mencalonkan diri sebagai anggota legislatif PDIP dari Dapil 1 Sumatera Selatan. Dalam proses pemilihan legislatif tahun 2019, ternyata Harun Masiku hanya mendapatkan suara sebanyak 5.878. Harun Masiku kalah telak dari Nazarudin Kemas, adik dari almarhum suami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Taufik Kemas, yang berhasil meraih 145.752 suara. Namun sebelum ditetapkan sebagai anggota legislatif terpilih, Nazarudin meninggal dunia. Posisi Nazarudin semestinya digantikan oleh Rizky yang menempati posisi kedua dengan perolehan suara 44.402 suara. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan ada upaya dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto untuk memenangkan Harun Masiku dengan sejumlah cara, mulai dari mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung hingga memerintahkan utusannya untuk menemui Rizky Aprilia di Singapura dan meminta Rizky untuk mundur. Kemudian Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan Harun Masiku oleh KPK. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai PAW anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW, caranya dengan menyuap komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Harun Masiku dengan mengarahkan para saksi agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Harun Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan, seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya, untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian pada 6 Juni 2024 atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku oleh KPK, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawainya agar tidak ditemukan oleh KPK. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya, Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sidang putusan gugatan pra-peradilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait penetapannya sebagai tersangka di perkara Harun Masiku akan digelar besok Kamis 13 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasto menegaskan dirinya siap menerima apapun keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait gugatan pra-peradilannya terhadap KPK. Pada 24 Desember 2024 lalu, KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap Hasto dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama dengan advokat PDIP Doni Tri Istiqomah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap mengenai penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku. Hasto pun langsung mengajukan permohonan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari 2025. Kuasa hukum dari Hasto, Todung Mulya Lubis, menyatakan pihaknya mengajukan pra-peradilan karena menilai penetapan Hasto sebagai tersangka di kasus Harun Masiku oleh KPK dilakukan secara sewenang-wenang. Pasalnya menurut Todung, dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka, KPK tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku, yakni soal adanya 2 alat bukti yang cukup. Kubu Hasto juga menyinggung langkah KPK yang terkesan sangat cepat menetapkan Hasto sebagai tersangka tidak lama setelah adanya pelantikan pimpinan KPK baru pada 20 Desember 2024. Dan Tribuners, sidang pra-peradilan Hasto telah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak Rabu 5 Februari 2025 lalu dan Hakim Tunggal Juyamto memutuskan sidang putusan pra-peradilan Hasto akan digelar pada besok Kamis 13 Februari 2025 sore. Hasto tidak akan hadir dalam sidang putusan pra-peradilan besok karena ada agenda pembekalan kepala daerah dari PDIP, namun Hasto optimis hakim dalam menjatuhkan putusan akan memperhatikan beberapa aspek termasuk kebatinan dan fakta yang terjadi di persidangan. Hasto menegaskan ia siap menerima apapun keputusan majelis hakim terkait pra-peradilannya. Berikut pernyataan Hasto jelang sidang putusan pra-peradilan besok. Apalagi kemarin setelah melihat bagaimana secara formil dan material memang banyak hal-hal yang menegaskan bahwa keadilan itu akan ditegakkan. Sehingga apapun keputusannya kami akan hormati, kami percayakan sepenuhnya kepada hakim yang kami percaya akan mencari keadilan itu. Sebagai warga PDI Perjuangan, tentu kami siap menerima segala konsekuensi, tetapi sikap politik saya adalah berjuang bagi tegaknya demokrasi, menjalankan konstitusi, dan juga memerangi berbagai hal yang tidak benar terkait dengan penyalahgunaan hukum. Dari fakta-fakta yang ditampilkan kan banyak kejadian-kejadian, sehingga ada ahli yang kemudian menyimpulkan bahwa saya ini ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu dan kemudian baru proses yang lain dilakukan. Banyak juga saksi intimidasi, tetapi sekali lagi semuanya kami serahkan kepada keputusan hakim. Apapun keputusannya kami akan taati sepenuhnya. Optimis menang ya Mas? Artinya melihat bukti-bukti yang tidak ada keterbaruan, kemudian juga saksi ahli kemarin juga menerangkan bahwa bukti-bukti tersebut memang tadi tidak sesuai prosedur. Apakah hal-hal tersebut menjadi optimis sendiri bagi Bapak Mas? Ya, kami diajarkan untuk selalu optimis menghadapi tantangan-tantangan apapun. Apapun persoalan yang kita hadapi, itu kalau kita tempatkan pada prinsip-prinsip tadi, kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, dan mata hati kita yang berbicara, maka kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan. Terkait dengan aspek formil dan material, nanti biarkan tim hukum kami yang akan menanggapi, karena itu bukan ranah saya. Dan kemudian partai tetap menjalankan tugas-tugas kepartaiannya, termasuk hari ini menyiapkan para kepala daerah agar mereka dapat bekerja dengan baik,
melayani rakyat, membawa perubahan-perubahan khususnya di dalam mengatasi kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan fondasi pendidikan dan kesehatan yang lebih baik bagi masa depan. Ya, Tribuners, kuasa hukum dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Roni Talapesi, meyakini pihaknya bakal menang gugatan pra-peradilan melawan KPK. Sementara itu, kuasa hukum Hasto lainnya, Patra Zain, menjabarkan hal-hal yang menguatkan permohonan pihaknya bakal dikabulkan oleh majelis hakim. Pertama, alasan dan dasar hukumnya terkait penetapan Hasto dilakukan terlebih dahulu, baru dikumpulkan alat buktinya. Kedua, dalam pemeriksaan pra-peradilan, menurut Patra, alat-alat bukti yang disampaikan oleh KPK adalah bukti-bukti yang digunakan untuk orang lain. Kemudian, Patra mengungkit bukti-bukti yang digunakan KPK juga berdasarkan sprindik orang lain. Bukti-bukti tersebut bahkan sudah diuji dalam persidangan tahun 2020. Kasus korupsi Harun Masiku yang melibatkan Hasto terungkap saat KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT yang digelar pada 8 Januari 2020 lalu oleh KPK terkait proses pergantian antar waktu anggota DPR terpilih periode 2019-2024. Namun Harun lolos dalam operasi senyap itu dan hingga kini Harun Masiku masih berstatus buron. Saat itu Harun mencalonkan diri sebagai anggota legislatif PDIP dari Dapil 1 Sumatera Selatan. Dalam proses pemilihan legislatif tahun 2019, ternyata Harun Masiku hanya mendapatkan suara sebanyak 5.878. Harun Masiku kalah telak dari Nazarudin Kemas, adik dari almarhum suami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Taufik Kemas, yang berhasil meraih 145.752 suara. Namun sebelum ditetapkan sebagai anggota legislatif terpilih, Nazarudin meninggal dunia. Posisi Nazarudin semestinya digantikan oleh Rizky yang menempati posisi kedua dengan perolehan suara 44.402 suara. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan ada upaya dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto untuk memenangkan Harun Masiku dengan sejumlah cara, mulai dari mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung hingga memerintahkan utusannya untuk menemui Rizky Aprilia di Singapura dan meminta Rizky untuk mundur. Kemudian Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan Harun Masiku oleh KPK. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai PAW anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW, caranya dengan menyuap komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Harun Masiku dengan mengarahkan para saksi agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Harun Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan, seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian pada 6 Juni 2024 atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku oleh KPK, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawainya agar tidak ditemukan oleh KPK. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya, Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa.
Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sidang putusan gugatan pra-peradilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait penetapannya sebagai tersangka di perkara Harun Masiku akan digelar besok Kamis 13 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasto menegaskan dirinya siap menerima apapun keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait gugatan pra-peradilannya terhadap KPK. Pada 24 Desember 2024 lalu, KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap Hasto dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama dengan advokat PDIP Doni Tri Istiqomah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap mengenai penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku. Hasto pun langsung mengajukan permohonan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari 2025. Kuasa hukum dari Hasto, Todung Mulya Lubis, menyatakan pihaknya mengajukan pra-peradilan karena menilai penetapan Hasto sebagai tersangka di kasus Harun Masiku oleh KPK dilakukan secara sewenang-wenang. Pasalnya menurut Todung, dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka, KPK tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku, yakni soal adanya 2 alat bukti yang cukup. Kubu Hasto juga menyinggung langkah KPK yang terkesan sangat cepat menetapkan Hasto sebagai tersangka tidak lama setelah adanya pelantikan pimpinan KPK baru pada 20 Desember 2024. Dan Tribuners, sidang pra-peradilan Hasto telah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak Rabu 5 Februari 2025 lalu dan Hakim Tunggal Juyamto memutuskan sidang putusan pra-peradilan Hasto akan digelar pada besok Kamis 13 Februari 2025 sore. Hasto tidak akan hadir dalam sidang putusan pra-peradilan besok karena ada agenda pembekalan kepala daerah dari PDIP, namun Hasto optimis hakim dalam menjatuhkan putusan akan memperhatikan beberapa aspek termasuk kebatinan dan fakta yang terjadi di persidangan. Hasto menegaskan ia siap menerima apapun keputusan majelis hakim terkait pra-peradilannya. Berikut pernyataan Hasto jelang sidang putusan pra-peradilan besok. Apalagi kemarin setelah melihat bagaimana secara formil dan material memang banyak hal-hal yang menegaskan bahwa keadilan itu akan ditegakkan. Sehingga apapun keputusannya kami akan hormati, kami percayakan sepenuhnya kepada hakim yang kami percaya akan mencari keadilan itu. Sebagai warga PDI Perjuangan, tentu kami siap menerima segala konsekuensi, tetapi sikap politik saya adalah berjuang bagi tegaknya demokrasi, menjalankan konstitusi, dan juga memerangi berbagai hal yang tidak benar terkait dengan penyalahgunaan hukum. Dari fakta-fakta yang ditampilkan kan banyak kejadian-kejadian, sehingga ada ahli yang kemudian menyimpulkan bahwa saya ini ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu dan kemudian baru proses yang lain dilakukan. Banyak juga saksi intimidasi, tetapi sekali lagi semuanya kami serahkan kepada keputusan hakim. Apapun keputusannya kami akan taati sepenuhnya. Optimis menang ya Mas? Artinya melihat bukti-bukti yang tidak ada keterbaruan, kemudian juga saksi ahli kemarin juga menerangkan bahwa bukti-bukti tersebut memang tadi tidak sesuai prosedur. Apakah hal-hal tersebut menjadi optimis sendiri bagi Bapak Hasto? Ya, kami diajarkan untuk selalu optimis menghadapi tantangan-tantangan apapun. Apapun persoalan yang kita hadapi, itu kalau kita tempatkan pada prinsip-prinsip tadi, kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, dan mata hati kita yang berbicara, maka kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan. Terkait dengan aspek formil dan material, nanti biarkan tim hukum kami yang akan menanggapi, karena itu bukan ranah saya. Dan kemudian partai tetap menjalankan tugas-tugas kepartaiannya, termasuk hari ini menyiapkan para kepala daerah agar mereka dapat bekerja dengan baik
melayani rakyat, membawa perubahan-perubahan khususnya di dalam mengatasi kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan fondasi pendidikan dan kesehatan yang lebih baik bagi masa depan. Ya, Tribuners, kuasa hukum dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Roni Talapesi, meyakini pihaknya bakal menang gugatan pra-peradilan melawan KPK. Sementara itu, kuasa hukum Hasto lainnya, Patra Zain, menjabarkan hal-hal yang menguatkan permohonan pihaknya bakal dikabulkan oleh majelis hakim. Pertama, alasan dan dasar hukumnya terkait penetapan Hasto dilakukan terlebih dahulu, baru dikumpulkan alat buktinya. Kedua, dalam pemeriksaan pra-peradilan, menurut Patra, alat-alat bukti yang disampaikan oleh KPK adalah bukti-bukti yang digunakan untuk orang lain. Kemudian, Patra mengungkit bukti-bukti yang digunakan KPK juga berdasarkan sprindik orang lain. Bukti-bukti tersebut bahkan sudah diuji dalam persidangan tahun 2020. Kasus korupsi Harun Masiku yang melibatkan Hasto terungkap saat KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT yang digelar pada 8 Januari 2020 lalu oleh KPK terkait proses pergantian antar waktu anggota DPR terpilih periode 2019-2024. Namun Harun lolos dalam operasi senyap itu dan hingga kini Harun Masiku masih berstatus buron. Saat itu Harun mencalonkan diri sebagai anggota legislatif PDIP dari Dapil 1 Sumatera Selatan. Dalam proses pemilihan legislatif tahun 2019, ternyata Harun Masiku hanya mendapatkan suara sebanyak 5.878. Harun Masiku kalah telak dari Nazarudin Kemas, adik dari almarhum suami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Taufik Kemas, yang berhasil meraih 145.752 suara. Namun sebelum ditetapkan sebagai anggota legislatif terpilih, Nazarudin meninggal dunia. Posisi Nazarudin semestinya digantikan oleh Rizky yang menempati posisi kedua dengan perolehan suara 44.402 suara. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan ada upaya dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto untuk memenangkan Harun Masiku dengan sejumlah cara, mulai dari mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung hingga memerintahkan utusannya untuk menemui Rizky Aprilia di Singapura dan meminta Rizky untuk mundur. Kemudian Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan Harun Masiku oleh KPK. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Donitri Istiqomah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai PAW anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW, caranya dengan menyuap komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Donitri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Harun Masiku dengan mengarahkan para saksi agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Harun Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan, seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya, untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian pada 6 Juni 2024 atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku oleh KPK, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawainya agar tidak ditemukan oleh KPK. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya, Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sidang putusan gugatan pra-peradilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait penetapannya sebagai tersangka di perkara Harun Masiku akan digelar besok Kamis 13 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasto menegaskan dirinya siap menerima apapun keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait gugatan pra-peradilannya terhadap KPK. Pada 24 Desember 2024 lalu, KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap Hasto dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama dengan advokat PDIP Doni Tri Istiqomah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap mengenai penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku. Hasto pun langsung mengajukan permohonan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari 2025. Kuasa hukum dari Hasto, Todung Mulya Lubis, menyatakan pihaknya mengajukan pra-peradilan karena menilai penetapan Hasto sebagai tersangka di kasus Harun Masiku oleh KPK dilakukan secara sewenang-wenang. Pasalnya menurut Todung, dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka, KPK tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku, yakni soal adanya 2 alat bukti yang cukup. Kubu Hasto juga menyinggung langkah KPK yang terkesan sangat cepat menetapkan Hasto sebagai tersangka tidak lama setelah adanya pelantikan pimpinan KPK baru pada 20 Desember 2024. Dan Tribuners, sidang pra-peradilan Hasto telah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak Rabu 5 Februari 2025 lalu dan Hakim Tunggal Juyamto memutuskan sidang putusan pra-peradilan Hasto akan digelar pada besok Kamis 13 Februari 2025 sore. Hasto tidak akan hadir dalam sidang putusan pra-peradilan besok karena ada agenda pembekalan kepala daerah dari PDIP, namun Hasto optimis hakim dalam menjatuhkan putusan akan memperhatikan beberapa aspek termasuk kebatinan dan fakta yang terjadi di persidangan. Hasto menegaskan ia siap menerima apapun keputusan majelis hakim terkait pra-peradilannya. Berikut pernyataan Hasto jelang sidang putusan pra-peradilan besok. Apalagi kemarin setelah melihat bagaimana secara formil dan material memang banyak hal-hal yang menegaskan bahwa keadilan itu akan ditegakkan. Sehingga apapun keputusannya kami akan hormati, kami percayakan sepenuhnya kepada hakim yang kami percaya akan mencari keadilan itu. Sebagai warga PDI Perjuangan, tentu kami siap menerima segala konsekuensi, tetapi sikap politik saya adalah berjuang bagi tegaknya demokrasi, menjalankan konstitusi, dan juga memerangi berbagai hal yang tidak benar terkait dengan penyalahgunaan hukum. Dari fakta-fakta yang ditampilkan kan banyak kejadian-kejadian, sehingga ada ahli yang kemudian menyimpulkan bahwa saya ini ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu dan kemudian baru proses yang lain dilakukan. Banyak juga saksi intimidasi. Tetapi sekali lagi semuanya kami serahkan kepada keputusan hakim. Apapun keputusannya kami akan taati sepenuhnya. Optimis menang ya Mas? Artinya melihat bukti-bukti yang tidak ada keterbaruan, kemudian juga saksi ahli kemarin juga menerangkan bahwa bukti-bukti tersebut memang tadi tidak sesuai prosedur. Apakah hal-hal tersebut menjadi optimis sendiri bagi Mas Hasto? Ya, kami diajarkan untuk selalu optimis menghadapi tantangan-tantangan apapun. Apapun persoalan yang kita hadapi, itu kalau kita tempatkan pada prinsip-prinsip tadi, kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, dan mata hati kita yang berbicara, maka kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan. Terkait dengan aspek formil dan material, nanti biarkan tim hukum kami yang akan menanggapi, karena itu bukan ranah saya. Dan kemudian partai tetap menjalankan tugas-tugas kepartaiannya, termasuk hari ini menyiapkan para kepala daerah agar mereka dapat bekerja dengan baik
melayani rakyat, membawa perubahan-perubahan khususnya di dalam mengatasi kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan fondasi pendidikan dan kesehatan yang lebih baik bagi masa depan. Ya, Tribuners, kuasa hukum dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Roni Talapesi, meyakini pihaknya bakal menang gugatan pra-peradilan melawan KPK. Sementara itu, kuasa hukum Hasto lainnya, Patra Zain, menjabarkan hal-hal yang menguatkan permohonan pihaknya bakal dikabulkan oleh majelis hakim. Pertama, alasan dan dasar hukumnya terkait penetapan Hasto dilakukan terlebih dahulu, baru dikumpulkan alat buktinya. Kedua, dalam pemeriksaan pra-peradilan, menurut Patra, alat-alat bukti yang disampaikan oleh KPK adalah bukti-bukti yang digunakan untuk orang lain. Kemudian, Patra mengungkit bukti-bukti yang digunakan KPK juga berdasarkan sprindik orang lain. Bukti-bukti tersebut bahkan sudah diuji dalam persidangan tahun 2020. Kasus korupsi Harun Masiku yang melibatkan Hasto terungkap saat KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT yang digelar pada 8 Januari 2020 lalu oleh KPK terkait proses pergantian antar waktu anggota DPR terpilih periode 2019-2024. Namun Harun lolos dalam operasi senyap itu dan hingga kini Harun Masiku masih berstatus buron. Saat itu Harun mencalonkan diri sebagai anggota legislatif PDIP dari Dapil 1 Sumatera Selatan. Dalam proses pemilihan legislatif tahun 2019, ternyata Harun Masiku hanya mendapatkan suara sebanyak 5.878. Harun Masiku kalah telak dari Nazarudin Kemas, adik dari almarhum suami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Taufik Kemas, yang berhasil meraih 145.752 suara. Namun sebelum ditetapkan sebagai anggota legislatif terpilih, Nazarudin meninggal dunia. Posisi Nazarudin semestinya digantikan oleh Rizky yang menempati posisi kedua dengan perolehan suara 44.402 suara. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan ada upaya dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto untuk memenangkan Harun Masiku dengan sejumlah cara, mulai dari mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung hingga memerintahkan utusannya untuk menemui Rizky Aprilia di Singapura dan meminta Rizky untuk mundur. Kemudian Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan Harun Masiku oleh KPK. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai PAW anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW, caranya dengan menyuap komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Harun Masiku dengan mengarahkan para saksi agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Harun Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan, seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya, untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian pada 6 Juni 2024 atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku oleh KPK, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawainya agar tidak ditemukan oleh KPK. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya, Apviatio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sidang putusan gugatan pra-peradilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait penetapannya sebagai tersangka di perkara Harun Masiku akan digelar besok Kamis 13 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasto menegaskan dirinya siap menerima apapun keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait gugatan pra-peradilannya terhadap KPK. Pada 24 Desember 2024 lalu, KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap Hasto dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama dengan advokat PDIP Doni Tri Istiqomah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap mengenai penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku. Hasto pun langsung mengajukan permohonan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari 2025. Kuasa hukum dari Hasto, Todung Mulya Lubis, menyatakan pihaknya mengajukan pra-peradilan karena menilai penetapan Hasto sebagai tersangka di kasus Harun Masiku oleh KPK dilakukan secara sewenang-wenang. Pasalnya menurut Todung, dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka, KPK tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku, yakni soal adanya 2 alat bukti yang cukup. Kubu Hasto juga menyinggung langkah KPK yang terkesan sangat cepat menetapkan Hasto sebagai tersangka tidak lama setelah adanya pelantikan pimpinan KPK baru pada 20 Desember 2024. Dan Tribuners, sidang pra-peradilan Hasto telah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak Rabu 5 Februari 2025 lalu dan Hakim Tunggal Juyamto memutuskan sidang putusan pra-peradilan Hasto akan digelar pada besok Kamis 13 Februari 2025 sore. Hasto tidak akan hadir dalam sidang putusan pra-peradilan besok karena ada agenda pembekalan kepala daerah dari PDIP, namun Hasto optimis hakim dalam menjatuhkan putusan akan memperhatikan beberapa aspek termasuk kebatinan dan fakta yang terjadi di persidangan. Hasto menegaskan ia siap menerima apapun keputusan majelis hakim terkait pra-peradilannya. Berikut pernyataan Hasto jelang sidang putusan pra-peradilan besok. Apalagi kemarin setelah melihat bagaimana secara formil dan material memang banyak hal-hal yang menegaskan bahwa keadilan itu akan ditegakkan. Sehingga apapun keputusannya kami akan hormati, kami percayakan sepenuhnya kepada hakim yang kami percaya akan mencari keadilan itu. Sebagai warga PDI Perjuangan, tentu kami siap menerima segala konsekuensi, tetapi sikap politik saya adalah berjuang bagi tegaknya demokrasi, menjalankan konstitusi, dan juga memerangi berbagai hal yang tidak benar terkait dengan penyalahgunaan hukum. Dari fakta-fakta yang ditampilkan kan banyak kejadian-kejadian, sehingga ada ahli yang kemudian menyimpulkan bahwa saya ini ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu dan kemudian baru proses yang lain dilakukan. Banyak juga saksi intimidasi, tetapi sekali lagi semuanya kami serahkan kepada keputusan hakim. Apapun keputusannya kami akan taati sepenuhnya. Optimis menang ya Mas? Artinya melihat bukti-bukti yang tidak ada keterbaruan, kemudian juga saksi ahli kemarin juga menerangkan bahwa bukti-bukti tersebut memang tadi tidak sesuai prosedur. Apakah hal-hal tersebut menjadi optimis sendiri bagi Bapak Hasto? Ya, kami diajarkan untuk selalu optimis menghadapi tantangan-tantangan apapun. Apapun persoalan yang kita hadapi, itu kalau kita tempatkan pada prinsip-prinsip tadi, kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, dan mata hati kita yang berbicara, maka kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan. Terkait dengan aspek formil dan material, nanti biarkan tim hukum kami yang akan menanggapi, karena itu bukan ranah saya. Dan kemudian partai tetap menjalankan tugas-tugas kepartaiannya, termasuk hari ini menyiapkan para kepala daerah agar mereka dapat bekerja dengan baik,
melayani rakyat, membawa perubahan-perubahan khususnya di dalam mengatasi kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan fondasi pendidikan dan kesehatan yang lebih baik bagi masa depan. Ya, Tribuners, kuasa hukum dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Roni Talapesi, meyakini pihaknya bakal menang gugatan pra-peradilan melawan KPK. Sementara itu, kuasa hukum Hasto lainnya, Patra Zain, menjabarkan hal-hal yang menguatkan permohonan pihaknya bakal dikabulkan oleh majelis hakim. Pertama, alasan dan dasar hukumnya terkait penetapan Hasto dilakukan terlebih dahulu, baru dikumpulkan alat buktinya. Kedua, dalam pemeriksaan pra-peradilan, menurut Patra, alat-alat bukti yang disampaikan oleh KPK adalah bukti-bukti yang digunakan untuk orang lain. Kemudian, Patra mengungkit bukti-bukti yang digunakan KPK juga berdasarkan sprindik orang lain. Bukti-bukti tersebut bahkan sudah diuji dalam persidangan tahun 2020. Kasus korupsi Harun Masiku yang melibatkan Hasto terungkap saat KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT yang digelar pada 8 Januari 2020 lalu oleh KPK terkait proses pergantian antar waktu anggota DPR terpilih periode 2019-2024. Namun Harun lolos dalam operasi senyap itu dan hingga kini Harun Masiku masih berstatus buron. Saat itu Harun mencalonkan diri sebagai anggota legislatif PDIP dari Dapil 1 Sumatera Selatan. Dalam proses pemilihan legislatif tahun 2019, ternyata Harun Masiku hanya mendapatkan suara sebanyak 5.878. Harun Masiku kalah telak dari Nazarudin Kemas, adik dari almarhum suami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Taufik Kemas, yang berhasil meraih 145.752 suara. Namun sebelum ditetapkan sebagai anggota legislatif terpilih, Nazarudin meninggal dunia. Posisi Nazarudin semestinya digantikan oleh Rizky yang menempati posisi kedua dengan perolehan suara 44.402 suara. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan ada upaya dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto untuk memenangkan Harun Masiku dengan sejumlah cara, mulai dari mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung hingga memerintahkan utusannya untuk menemui Rizky Aprilia di Singapura dan meminta Rizky untuk mundur. Kemudian Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan Harun Masiku oleh KPK. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai PAW anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW, caranya dengan menyuap komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Harun Masiku dengan mengarahkan para saksi agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Harun Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan, seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian pada 6 Juni 2024 atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku oleh KPK, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawainya agar tidak ditemukan oleh KPK. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya, Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sidang putusan gugatan pra-peradilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait penetapannya sebagai tersangka di perkara Harun Masiku akan digelar besok Kamis 13 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasto menegaskan dirinya siap menerima apapun keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait gugatan pra-peradilannya terhadap KPK. Pada 24 Desember 2024 lalu, KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap Hasto dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama dengan advokat PDIP Doni Tri Istiqomah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap mengenai penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku. Hasto pun langsung mengajukan permohonan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari 2025. Kuasa hukum dari Hasto, Todung Mulya Lubis, menyatakan pihaknya mengajukan pra-peradilan karena menilai penetapan Hasto sebagai tersangka di kasus Harun Masiku oleh KPK dilakukan secara sewenang-wenang. Pasalnya menurut Todung, dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka, KPK tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku, yakni soal adanya 2 alat bukti yang cukup. Kubu Hasto juga menyinggung langkah KPK yang terkesan sangat cepat menetapkan Hasto sebagai tersangka tidak lama setelah adanya pelantikan pimpinan KPK baru pada 20 Desember 2024. Dan Tribuners, sidang pra-peradilan Hasto telah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak Rabu 5 Februari 2025 lalu dan Hakim Tunggal Juyamto memutuskan sidang putusan pra-peradilan Hasto akan digelar pada besok Kamis 13 Februari 2025 sore. Hasto tidak akan hadir dalam sidang putusan pra-peradilan besok karena ada agenda pembekalan kepala daerah dari PDIP, namun Hasto optimis hakim dalam menjatuhkan putusan akan memperhatikan beberapa aspek termasuk kebatinan dan fakta yang terjadi di persidangan. Hasto menegaskan ia siap menerima apapun keputusan majelis hakim terkait pra-peradilannya. Berikut pernyataan Hasto jelang sidang putusan pra-peradilan besok. Apalagi kemarin setelah melihat bagaimana secara formil dan material memang banyak hal-hal yang menegaskan bahwa keadilan itu akan ditegakkan. Sehingga apapun keputusannya kami akan hormati, kami percayakan sepenuhnya kepada hakim yang kami percaya akan mencari keadilan itu. Sebagai warga PDI Perjuangan, tentu kami siap menerima segala konsekuensi, tetapi sikap politik saya adalah berjuang bagi tegaknya demokrasi, menjalankan konstitusi, dan juga memerangi berbagai hal yang tidak benar terkait dengan penyalahgunaan hukum. Dari fakta-fakta yang ditampilkan kan banyak kejadian-kejadian, sehingga ada ahli yang kemudian menyimpulkan bahwa saya ini ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu dan kemudian baru proses yang lain dilakukan. Banyak juga saksi intimidasi, tetapi sekali lagi semuanya kami serahkan kepada keputusan hakim. Apapun keputusannya kami akan taati sepenuhnya. Optimis menang ya Mas? Artinya melihat bukti-bukti yang tidak ada keterbaruan, kemudian juga saksi ahli kemarin juga menerangkan bahwa bukti-bukti tersebut memang tadi tidak sesuai prosedur. Apakah hal-hal tersebut menjadi optimis sendiri bagi Bapak Mas? Ya, kami diajarkan untuk selalu optimis menghadapi tantangan-tantangan apapun persoalan yang kita hadapi. Itu kalau kita tempatkan pada prinsip-prinsip tadi, kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, dan mata hati kita yang berbicara, maka kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan. Terkait dengan aspek formil dan material, nanti biarkan tim hukum kami yang akan menanggapi, karena itu bukan ranah saya. Dan kemudian partai tetap menjalankan tugas-tugas kepartaiannya, termasuk hari ini menyiapkan para kepala daerah agar mereka dapat bekerja dengan baik,
melayani rakyat, membawa perubahan-perubahan khususnya di dalam mengatasi kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan fondasi pendidikan dan kesehatan yang lebih baik bagi masa depan. Ya, Tribuners, kuasa hukum dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Roni Talapesi, meyakini pihaknya bakal menang gugatan pra-peradilan melawan KPK. Sementara itu, kuasa hukum Hasto lainnya, Patra Zain, menjabarkan hal-hal yang menguatkan permohonan pihaknya bakal dikabulkan oleh majelis hakim. Pertama, alasan dan dasar hukumnya terkait penetapan Hasto dilakukan terlebih dahulu, baru dikumpulkan alat buktinya. Kedua, dalam pemeriksaan pra-peradilan, menurut Patra, alat-alat bukti yang disampaikan oleh KPK adalah bukti-bukti yang digunakan untuk orang lain. Kemudian, Patra mengungkit bukti-bukti yang digunakan KPK juga berdasarkan sprindik orang lain. Bukti-bukti tersebut bahkan sudah diuji dalam persidangan tahun 2020. Kasus korupsi Harun Masiku yang melibatkan Hasto terungkap saat KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT yang digelar pada 8 Januari 2020 lalu oleh KPK terkait proses pergantian antar waktu anggota DPR terpilih periode 2019-2024. Namun Harun lolos dalam operasi senyap itu dan hingga kini Harun Masiku masih berstatus buron. Saat itu Harun mencalonkan diri sebagai anggota legislatif PDIP dari Dapil 1 Sumatera Selatan. Dalam proses pemilihan legislatif tahun 2019, ternyata Harun Masiku hanya mendapatkan suara sebanyak 5.878. Harun Masiku kalah telak dari Nazarudin Kemas, adik dari almarhum suami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Taufik Kemas, yang berhasil meraih 145.752 suara. Namun sebelum ditetapkan sebagai anggota legislatif terpilih, Nazarudin meninggal dunia. Posisi Nazarudin semestinya digantikan oleh Rizky yang menempati posisi kedua dengan perolehan suara 44.402 suara. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan ada upaya dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto untuk memenangkan Harun Masiku dengan sejumlah cara, mulai dari mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung hingga memerintahkan utusannya untuk menemui Rizky Aprilia di Singapura dan meminta Rizky untuk mundur. Kemudian Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan Harun Masiku oleh KPK. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai PAW anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW, caranya dengan menyuap komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Harun Masiku dengan mengarahkan para saksi agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Harun Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan, seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya, untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian pada 6 Juni 2024 atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku oleh KPK, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawainya agar tidak ditemukan oleh KPK. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya, Apviatio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sidang putusan gugatan pra-peradilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait penetapannya sebagai tersangka di perkara Harun Masiku akan digelar besok Kamis 13 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasto menegaskan dirinya siap menerima apapun keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait gugatan pra-peradilannya terhadap KPK. Pada 24 Desember 2024 lalu, KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap Hasto dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama dengan advokat PDIP Doni Tri Istiqomah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap mengenai penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku. Hasto pun langsung mengajukan permohonan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari 2025. Kuasa hukum dari Hasto, Todung Mulya Lubis, menyatakan pihaknya mengajukan pra-peradilan karena menilai penetapan Hasto sebagai tersangka di kasus Harun Masiku oleh KPK dilakukan secara sewenang-wenang. Pasalnya menurut Todung, dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka, KPK tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku, yakni soal adanya 2 alat bukti yang cukup. Kubu Hasto juga menyinggung langkah KPK yang terkesan sangat cepat menetapkan Hasto sebagai tersangka tidak lama setelah adanya pelantikan pimpinan KPK baru pada 20 Desember 2024. Dan Tribuners, sidang pra-peradilan Hasto telah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak Rabu 5 Februari 2025 lalu dan Hakim Tunggal Juyamto memutuskan sidang putusan pra-peradilan Hasto akan digelar pada besok Kamis 13 Februari 2025 sore. Hasto tidak akan hadir dalam sidang putusan pra-peradilan besok karena ada agenda pembekalan kepala daerah dari PDIP, namun Hasto optimis hakim dalam menjatuhkan putusan akan memperhatikan beberapa aspek termasuk kebatinan dan fakta yang terjadi di persidangan. Hasto menegaskan ia siap menerima apapun keputusan majelis hakim terkait pra-peradilannya. Berikut pernyataan Hasto jelang sidang putusan pra-peradilan besok. Apalagi kemarin setelah melihat bagaimana secara formil dan material memang banyak hal-hal yang menegaskan bahwa keadilan itu akan ditegakkan. Sehingga apapun keputusannya kami akan hormati, kami percayakan sepenuhnya kepada hakim yang kami percaya akan mencari keadilan itu. Sebagai warga PDI Perjuangan, tentu kami siap menerima segala konsekuensi, tetapi sikap politik saya adalah berjuang bagi tegaknya demokrasi, menjalankan konstitusi, dan juga memerangi berbagai hal yang tidak benar terkait dengan penyalahgunaan hukum. Dari fakta-fakta yang ditampilkan kan banyak kejadian-kejadian, sehingga ada ahli yang kemudian menyimpulkan bahwa saya ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu dan kemudian baru proses yang lain dilakukan. Banyak juga saksi intimidasi, tetapi sekali lagi semuanya kami serahkan kepada keputusan hakim. Apapun keputusannya kami akan taati sepenuhnya. Optimis menang ya Mas? Artinya melihat bukti-bukti yang tidak ada keterbaruan, kemudian juga saksi ahli kemarin juga menerangkan bahwa bukti-bukti tersebut memang tadi tidak sesuai prosedur. Apakah hal-hal tersebut menjadi optimis sendiri bagi Bapak Hasto? Ya, kami diajarkan untuk selalu optimis menghadapi tantangan-tantangan apapun. Apapun persoalan yang kita hadapi, itu kalau kita tempatkan pada prinsip-prinsip tadi, kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, dan mata hati kita yang berbicara, maka kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan. Terkait dengan aspek formil dan material, nanti biarkan tim hukum kami yang akan menanggapi, karena itu bukan ranah saya. Dan kemudian partai tetap menjalankan tugas-tugas kepartaiannya, termasuk hari ini menyiapkan para kepala daerah agar mereka dapat bekerja dengan baik
melayani rakyat, membawa perubahan-perubahan khususnya di dalam mengatasi kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan fondasi pendidikan dan kesehatan yang lebih baik bagi masa depan. Ya, Tribuners, kuasa hukum dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Roni Talapesi, meyakini pihaknya bakal menang gugatan pra-peradilan melawan KPK. Sementara itu, kuasa hukum Hasto lainnya, Patra Zain, menjabarkan hal-hal yang menguatkan permohonan pihaknya bakal dikabulkan oleh majelis hakim. Pertama, alasan dan dasar hukumnya terkait penetapan Hasto dilakukan terlebih dahulu, baru dikumpulkan alat buktinya. Kedua, dalam pemeriksaan pra-peradilan, menurut Patra, alat-alat bukti yang disampaikan oleh KPK adalah bukti-bukti yang digunakan untuk orang lain. Kemudian, Patra mengungkit bukti-bukti yang digunakan KPK juga berdasarkan sprindik orang lain. Bukti-bukti tersebut bahkan sudah diuji dalam persidangan tahun 2020. Kasus korupsi Harun Masiku yang melibatkan Hasto terungkap saat KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT yang digelar pada 8 Januari 2020 lalu oleh KPK terkait proses pergantian antar waktu anggota DPR terpilih periode 2019-2024. Namun Harun lolos dalam operasi senyap itu dan hingga kini Harun Masiku masih berstatus buron. Saat itu Harun mencalonkan diri sebagai anggota legislatif PDIP dari Dapil 1 Sumatera Selatan. Dalam proses pemilihan legislatif tahun 2019, ternyata Harun Masiku hanya mendapatkan suara sebanyak 5.878. Harun Masiku kalah telak dari Nazarudin Kemas, adik dari almarhum suami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Taufik Kemas, yang berhasil meraih 145.752 suara. Namun sebelum ditetapkan sebagai anggota legislatif terpilih, Nazarudin meninggal dunia. Posisi Nazarudin semestinya digantikan oleh Rizky yang menempati posisi kedua dengan perolehan suara 44.402 suara. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan ada upaya dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto untuk memenangkan Harun Masiku dengan sejumlah cara, mulai dari mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung hingga memerintahkan utusannya untuk menemui Rizky Aprilia di Singapura dan meminta Rizky untuk mundur. Kemudian Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan Harun Masiku oleh KPK. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai PAW anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW, caranya dengan menyuap komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Harun Masiku dengan mengarahkan para saksi agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Harun Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan, seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya, untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian pada 6 Juni 2024 atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku oleh KPK, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawainya agar tidak ditemukan oleh KPK. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya, Apviatio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sidang putusan gugatan pra-peradilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait penetapannya sebagai tersangka di perkara Harun Masiku akan digelar besok Kamis 13 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasto menegaskan dirinya siap menerima apapun keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait gugatan pra-peradilannya terhadap KPK. Pada 24 Desember 2024 lalu, KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap Hasto dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama dengan advokat PDIP Doni Tri Istiqomah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap mengenai penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku. Hasto pun langsung mengajukan permohonan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari 2025. Kuasa hukum dari Hasto, Todung Mulya Lubis, menyatakan pihaknya mengajukan pra-peradilan karena menilai penetapan Hasto sebagai tersangka di kasus Harun Masiku oleh KPK dilakukan secara sewenang-wenang. Pasalnya menurut Todung, dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka, KPK tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku, yakni soal adanya 2 alat bukti yang cukup. Kubu Hasto juga menyinggung langkah KPK yang terkesan sangat cepat menetapkan Hasto sebagai tersangka tidak lama setelah adanya pelantikan pimpinan KPK baru pada 20 Desember 2024. Dan Tribuners, sidang pra-peradilan Hasto telah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak Rabu 5 Februari 2025 lalu dan Hakim Tunggal Juyamto memutuskan sidang putusan pra-peradilan Hasto akan digelar pada besok Kamis 13 Februari 2025 sore. Hasto tidak akan hadir dalam sidang putusan pra-peradilan besok karena ada agenda pembekalan kepala daerah dari PDIP, namun Hasto optimis hakim dalam menjatuhkan putusan akan memperhatikan beberapa aspek termasuk kebatinan dan fakta yang terjadi di persidangan. Hasto menegaskan ia siap menerima apapun keputusan majelis hakim terkait pra-peradilannya. Berikut pernyataan Hasto jelang sidang putusan pra-peradilan besok. Apalagi kemarin setelah melihat bagaimana secara formil dan material memang banyak hal-hal yang menegaskan bahwa keadilan itu akan ditegakkan. Sehingga apapun keputusannya kami akan hormati, kami percayakan sepenuhnya kepada hakim yang kami percaya akan mencari keadilan itu. Sebagai warga PDI Perjuangan, tentu kami siap menerima segala konsekuensi, tetapi sikap politik saya adalah berjuang bagi tegaknya demokrasi, menjalankan konstitusi, dan juga memerangi berbagai hal yang tidak benar terkait dengan penyalahgunaan hukum. Dari fakta-fakta yang ditampilkan kan banyak kejadian-kejadian, sehingga ada ahli yang kemudian menyimpulkan bahwa saya ini ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu dan kemudian baru proses yang lain dilakukan. Banyak juga sanksi intimidasi. Tetapi download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi